Abigail ya, akrabnya lebih Abigail. Maaf ya, soalnya kan ini panggilannya Hana atau Abigail. Ya Abigail aja ya. Abigail. Avi ya? Avi. Gimana kabarnya Avi? Baik, sehat? Sehat. Hari ini kita akan melakukan konseling individu. Kita santai aja. Ini adalah tindak lanjut dari waktu bimbingan kelompok yang di sana itu. Masih ingat kan? Itu kan? Iya, udah beda kan? Iya. Jadi tindak lanjut dari kejenuhan belajar yang kemarin. Saya ingin memperdalam lagi tentang kejenuhan belajar yang dialami oleh anak-anak. Ya. Nanti di sini kita saling berpendapat, nanti saling nanti bercerita, kita saling aja bercerita secara sukarela, terbuka, dan ibu jangan khawatir untuk rahasianya. Jadi nanti selama konseling yang tahu permasalahannya adalah Afi dan saya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan suatu permasalahan tentang kejenuhan aja yang dialami oleh Afi ya. Oke, kita langsung aja. Dari asesmen itu kan ada Afi kan mengisi tentang kejenuhan belajar. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang kejenuhan belajar yang dialami Afi? Enggak apa-apa. Yang penting kejenuhan belajar di sekolah yang kamu alami selama ini itu apa? Sebenarnya dari kelas 7 nilai aja. Kelas semester 1 meningkat. Kelas 7 semester 2 ya biasa aja. Kelas semester 1 juga sama biasa aja. Tapi ya tetap bagus gitu. Dan apa masih bagus. Di semester 2 ini tuh apa ya? Benar kok anjlok. Apalagi yang kemarin yang diberikan tes. Ini ada tugas hasil asesmen yang tanpa nilai tambahan nilai. Jadi murni gitu ya? Iya, nilai murni. Itu nilai konvert banget. Karena semester 2 itu menurutku jarang banyak belajar gitu. Antara lain kemarin waktu study tour itu kan kepotong 5 hari. Terus acara-acara event sekolah. Acara liburnya kan semester 2 ini cukup liburnya ya. Itu juga banyak banget. Lebih ke kayak 5 juga lagi awal-awal Januari. Nah itu menurutku sih aku ada kecewa ya sebenarnya, karena aku udah coba untuk belajar tapi ya hasilnya itu aja, karena memang aku sendiri tuh belum les lagi. Aku kan dari kelas 8 semester 1 udah gak les lagi, jadi itu terakhir tuh kelas 7 semester 2, tapi nanti waktu memang kelas 9 itu aku mau les lagi. Kalau itu yang dari kejenuhan belajar yang kedua itu kayak mungkin dari orang-orangnya. Sebenarnya orang-orang gak bermasalah sih, biasa saja, cuma kayak anak kelas 10 ini kadang anak kelas 10 itu udah berbeda gitu dari kelas 7 kelas semester 1 kelas 7 semester 2 kelas 9 semester 1 kelas 8 semester 2. Kayak misalkan kita mau buat kelompok nih, pasti ada aja argumennya kayak aku gak mau sama itu, aku gak mau sama itu, aku gak mau sama itu. Sebenarnya memang mungkin secara kenyamanan masing-masing itu kayak kalau kayak gitu tuh ya malah jadi gak nyaman semuanya kan. Terus ya kayak mungkin kalau aku lagi gak paham mungkin temen-temenku gak ada yang mau ngajari itu juga. Terus ketinggalan banyak pelajaran karena mungkin sakit, izin, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi itu ya, dari nilainya yang awalnya udah baik-baik aja jadi anjlok, terus kemudian dari lingkungan atau lingkungannya teman-teman sekelasnya. Nah, kita bahas pertama dulu. Yang pertama yaitu nilainya anjlok. Kira-kira penyebabnya apa? Dari anjloknya nilai itu dari kelas 7 dan kelas 8. Yang kelas 7 tuh biasa saja, maksudnya tergolong bagus. Kelas 11 semester lalu juga tergolong bagus, 80 ke atas lah. Tapi kalau sekarang ini tuh
saya sendiri 70 terus banyak lah. Nah itu mungkin karena aku banyak sebenarnya, karena aku juga peduli sama OSIS dan dengan sama kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar dari belajar. Nah itu mungkin salah satu penyebab utamanya karena belum belajar. Terus kedua, waktu belajarnya tuh nggak ada ya di sekolah, ini kayak hilang gitu. Soalnya sekarang ini banyak jam kos nggak ada, ini kayak ngajar di rumah, banyak yang nggak masuk ke rumah ya. Itu utamanya juga mungkin seperti itu sih. Soalnya di semester 2 ini aku merasa kayak kurang aja ngerti, kurang ngerti tapi ngerti ya, jadi kayak nggak ngerti tahu tapi kalau untuk menghafal dan sebagainya seperti aku katakan, kalau baru belajar sekali nih misalkan matematika matematika baru sekali karena kepala dari berbentuk itu kalau mengingat sekali aku nggak bisa. Oh, harus diulang-ulang gitu ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Ada aku bisa. Oke, berarti dalam sistem belajarnya ya, dalam pembelajarannya ya. Dalam sistem pembelajarannya di semester 2 ini sekarang saya lihat dan merasakannya itu kan banyak liburnya, terus banyak kegiatan, apalagi P5 gitu kan, jadi kegiatan belajar mengajarnya kan jadi lebih terkurang, banyak sekali gitu ya. Nah itu membuat kamu juga lebih apa ya, itu membuat pemahaman terhadap suatu pelajaran menjadi berkurang gitu. Terus yang kedua faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan berarti teman-temannya ya. Kalau untuk guru-gurunya gimana? Maksudnya dalam menjelaskan materi dan sebagainya. Ada yang kurang. Ada yang cuma maaf ya masuk, memang masuk kelas memang, tapi nggak, kadang tuh memang nggak ngasih materi, cuma cerita-cerita biasa. Oh iya ya, paham. Gitu. Jadinya yang masuk bukan mata pelajaran tadi, tapi yang lainnya. Itu ada dari kelas tuh kayak gitu. Oh, mungkin karakter gurunya ya suka bercerita mungkin ya. Ya itu sama kasih materi. Soalnya takutnya kalau misalnya ujian itu malah nggak pakai apa-apa. Iya betul. Aku sama temenku tuh kayak gitu. Oh berarti nggak cuma kamu yang merasakan. Ya, semuanya yang bisa itu Oh begitu. dirasain tuh. Mungkin emang guru tersebut penyampaiannya masih kurang gitu ya, penyampaian acara. Terus kalau itu untuk guru-gurunya, kalau teman-temannya itu ya sering susah gitu. Ya mungkin karena mereka udah perpindahan gitu, dan perpindahan kan itu sudah lama di sini ya, jadi kayak kita tahu sifat masing-masing kan bos dan gaji dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak selebihnya harusnya didiskusiin lah. Kalau untuk kepentingan mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau untuk masalah pribadi ya mungkin terserah masing-masing. Oke. Jadi kamu itu ya berarti kenapa kamu jenuh itu berarti dapat disimpulkan dari yang pertama dari faktor belajar di sekolahnya ya, waktu belajar di sekolahnya, gurunya dan teman-temannya gitu. Dan ininya kamu dari faktor itu kamu menjadi kayak apa ya, yang kamu dapatkan di sekolah ini menjadi kurang sehingga nilai kamu menjadi gitu, atau ada yang ditambahkan? Nggak sih, sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler ya biasa aja. Biasa aja. Itu malah menjadi apa, pendukung kamu gitu ya. Tapi kamu enjoy aja kan, maksudnya dalam membagi waktu dari kan kamu banyak tuh ekstra lain ya kan, apalagi ada ekstra wajib ada kan. Nah itu bersama dengan kegiatan jam sampai jam 3, dari pagi jam 3 itu kamu masih bisa ya. Bisa aja sendiri, soalnya memang kalau saya pribadi tuh bisa lebih nyaman aja dibanding gimana Dan lebih bisa lah menghargai suasana. oke. Dari permasalahan kejenuhan faktor dari lingkungan, kemudian nilai kamu ambil sehingga kamu jadi kurang bersemangat lagi untuk dalam belajar di sekolah. Masih kurang namanya, belum maksimal untuk mendapatkan materi dari sekolah gitu ya. Terus kemudian dari permasalahan itu yang sudah kamu lakukan sampai saat ini apa? Yang sudah kamu usahakan untuk memerangi kejenuhan belajar ini? Sebenarnya tuh nggak apa-apa sih kalau nilai kejuaraan, karena memang itu suatu proses Iya. ya.
betul. tapi untuk mengurangi ya Mm. ya mungkin dengan belajar lagi itu apa namanya OSIS terus organisasi lain sehabis itu ekstra wajib itu ada nilainya khusus jadi ya aku nggak terlalu down gitu cuma ya malah lebih kecewa karena udah belajar Iya, dan tapi sama-sama. hasilnya gitu. Oke, terus dari situ kamu dari nilainya anjlok itu yang kamu rasakan seperti apa? Yang kamu rasakan sampai saat ini? Kan udah kemarin ya kemarin Belum kapan itu kira-kira pembagian nilainya? Sebelum lebaran atau iya sebelum pas puasa? Oh, habis UTS kah? Yang habis UTS gimana? Bukan. Terus gimana perasaan kamu setelah mendapatkan nilai yang anjlok kayak gitu? aku udah nge-feeling bukan aku Oh, udah feeling malahan. udah nge-feeling Kenapa kamu udah feeling kayak gitu? karena memang waktu ngerjain itu tuh nggak terlalu bisa Oh, bukan aku nggak apa yang ngarang untuk menjawab Eh, tapi emang susah gitu ya. ya udah itu bukan yang aku bisa Jadi kamu termasuk ya kalau dapat nilaiku seperti ini jadi kecewa gitu ya. tapi ya nggak terlalu sedih karena ya buat Iya sih, kecewa bilang buat apa gitu ya. Oke. udah terlanjur udah terjadi ngapain nangis Iya, betul. nggak bisa kembali lagi nilai bagus Terus dari situ kan kamu dapat berpikir nih, oh nilaiku jelek ini, terus apa yang kamu ingin lakukan? ya mungkin aku memahami di sana kan pengen tes lagi kan Iya. karena mungkin jam belajar berkurang jadi ini bisa lebih menikmati satu ya belajar lagi bisa mengambil waktu Lebih belajar lebih giat lagi gitu. Nah, di situ dari kamu nilainya jelek itu kamu jadi merasa bosan gitu nggak? Merasa bosan untuk belajar, maksudnya belajar di sekolah atau belajar di mata pelajaran tertentu gitu. tertentu Tertentu. iya tertentu Kenapa? Ada berapa mata pelajaran kira-kira? Ada lebih dari satu kan? mungkin Iya. Kenapa? karena yang pertama mungkin makin kesini makin ada semester lain itu susah ya Susah untuk apa ya susah lebih memahami tapi susah. biasa saja sih nggak mau kayak benci Iya, tapi biasa aja cuman kayak ya malas ketika kamu ada pembelajaran itu terutama dari guru yang misal tadi yang tadi masuk hanya bercerita tidak mengajarkan materi, itu apa yang kamu lakukan? Dengarkan aja ya. saya tuh nggak ikut cerita nanti Mau ikut cerita gitu. ya, soalnya kan cuma Ya, itu kan kamu kurang mendapatkan pembelajaran di mata pelajaran itu. Nah, terus kamu lakukan untuk bisa, kan mesti ada beberapa part yang kamu belum paham mungkin ya, banyak yang belum paham karena kan guru tersebut lebih senang bercerita gitu. Nah, kamu bisa biar paham dengan materi itu gimana caranya? Belajar mandiri nggak bisa bisa sampai sekarang. Kamu udah berusaha untuk belajar mandiri sudah tapi nggak sama aja. Berarti emang itu materi itu emang harus butuh panduan dari orang yang paham gitu ya. karena itu bahasa Oh bahasa. Oke. walaupun aku sendiri mengerti ya kalau pada umumnya bahasa itu mengerti Iya. tapi kalau untuk pelajarannya ya siapa yang ngerti kecuali mungkin kalau pelajaran BK itu kan masih bisa Iya. dinalar ya Iya. Bahasa. Terus kalau ujian gimana itu? ya masal sekarang Terus nilainya gimana hasil nilainya? Anjlok waktu juga. itu tuh ada yang bagus ada yang juga nggak tahu ya kenapa bisa tapi kurang lebih semuanya bagus ini aja sekelas pada KKN Ya, hampir semua satu kelas di mata pelajaran itu. ya di kelas selanjutnya kisaran nilai kemarin tuh 68 kan apa 67 Padahal KKM-nya 70. 7
lumayan juga ya. Oke. Sekarang kamu kan tadi dari nilai itu kamu kan jadi apa merasa eh, merasa tidak mendapatkan apa-apa di pelajaran itu. Nah, kira-kira ketika kamu dalam pelajaran itu kamu bisa nggak membuat suasana belajar, membuat pembelajaran itu menjadi lebih gimana lah, lebih berharga buat kamu, bisa nggak kira-kira? Dari kan pembelajaran tadi, dari pembelajaran yang apa namanya, pembelajaran yang menurut kamu tidak banyak mendapatkan materi, sehingga kamu tidak paham dan tidak paham. Nah, itu bisa nggak kamu ubah dengan bagaimana caranya biar aku bisa lebih paham dengan materi itu, biar aku bisa mendapatkan nilai yang bagus di materi itu, di pembelajaran itu bisa. Mungkin bisa kalau misalkan aku belum mengetahui tentang informasi dan tentang belajar ini, cuma itu tadi mungkin satu pelajaran itu benar-benar dari dulu sampai sekarang enggak. Mungkin dulu tuh nanti akan ada kayak modulnya gitu, tapi kan itu di kelas dulu. Kalau sekarang udah Buku itu nggak ada. nggak tahu pokoknya nggak ada. Teman-temanmu juga merasakan hal yang sama. Hampir merasakan yang sama. Oh iya, gitu. Gurunya memang asik, apa ya, kayak Asik dalam itu. asik sama ngerti apa ya, kayak bukan pelajaran itu kayak Asik dalam organisasi lain atau ekstra lain tuh gurunya ngerti dan memang gurunya aktif dalam sekolah ini, benar aktif, kelihatan banget ada kok di IG di sekolah nomor-nomor itu. Tapi ya itu tadi, kalau di pelajaran itu kurang banget. Yang dari khusus tuh yang berhubungan dengan teknologi, bukan pelajaran Iya, tahun itu juga sama. Berarti kalau misal diubah dengan misal di pembelajaran itu kamu berusaha, mungkin kan tadi kamu udah bilang menggali informasi lebih dalam lagi gitu kan. Jadi kamu walaupun gurunya menerangkan, tapi kamu dengan belajar mandiri itu kira-kira bisa nggak? Belajar mandiri, pokoknya kalau enggak tergantung materinya ya, mungkin ya ada yang bisa dipahami, ada yang tidak gitu. Kalau untuk kamu pernah di kelas itu ada yang misal nilainya paling tinggi, ada nggak? Ada, itu kamu bisa pernah mencoba untuk tolong ajarin dong aku di materi ini gitu? Terus gimana biasanya? Mereka Enggak, kamu ya, kamu paham nggak? paham, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang bagus. Jadi ya Tergantung materinya juga ya. Berarti kan dari pembelajaran itu kan kita fokuskan aja ya, kita fokuskan ke karena dari pembelajaran yang disampaikan guru tidak masuk ke dalam diri kamu, sehingga kan nilainya kan jadi jelek gitu kan. Dan itu dirasakan tidak hanya dari dalam diri kamu, tapi orang lain pun juga merasakan yang sama gitu. Nah, itu menurut kamu kan tadi udah bilang menurut kamu caranya dengan mengambil informasi lebih dalam lagi ya, dengan pemahaman materi tersebut. Nah, itu menurut saya sudah bagus, tapi menurut saya lebih baik lagi ketika kamu belajar misal bersama dengan orang tua, atau kalau misal minta jam di luar di jam pelajaran tersebut, kira-kira bisa nggak? misalkan Minta jam pelajaran, kamu minta ajarin di materi itu tapi di luar jam sekolah gitu. Pernah dicoba atau belum? Pernah, terus gimana responnya? ya biasa aja, Ya, tapi tetap ngajarin ya? kadang bedaan Beda. karena kan di luar dari jam 10 jam Oke, mungkin bisa diubah dengan itu ya, kamu tetap menggali belajar mandiri, tapi tetap minta panduan ke orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua, atau misalnya kan guru bahasa di sini ada
Ada lebih dari satu ya. Tapi kamu pernah diajarkan ya guru lain? Ini pelajaran ini Heeh. enggak cuma Oh cuma satu. kalau misalkan bahasa yang lain itu lebih dari satu. Oh. Kalau ini cuma satu. Oh cuma satu. Oke. Ya, mungkin bisa minta orang tua ya, orang tua atau sekarang kan internet kan udah mudah diakses ya. Mudah sekali diakses. Nah, itu bisa kamu dari di internet dan mungkin banyak berlatih soal juga ya, itu juga akan lama-lama kamu akan paham sendiri gitu. Walaupun itu juga tidak mudah, tapi ketika kamu ulang-ulang sendiri itu akan nanti lama-kelamaan jadi lebih mudah gitu ya. Jadi untuk pemikiran sebenarnya kamu udah bagus ya, ini kamu kayak udah biasa aja, kamu udah punya solusinya, besok akan mengikuti les. Harapannya setelah mengikuti les kan nilai kamu lebih tinggi gitu ya. Oke. Tapi kamu pernah nggak bilang ke gurunya gitu, ayo pelajaran ini aja gitu? Nggak berani ya? Kalau nggak berani sih, kalau pasti pendapatku nggak sama kamu. Oh gitu. Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa ya jam Jadi, apa itu, tapi kayak sekali-kali belajar dulu, jangan gitu terus. Sekali buat 2 kali, kalau memang orang kayak gitu sekali buat 2 kali aja. Kalau udah mau ujian kan aku bingung. Iya betul. Ya mungkin dari dalam diri kamu kayak gitu, tapi kadang orang lain tidak sepemikiran gitu ya, jadinya kan susah ya gitu. Nah itu mungkin dicoba dalam diri kamu sendiri dulu, dari kamu menggali informasi, mencari di internet, minta bantuan orang tua dan sebagainya, atau temanmu yang lebih paham dengan materi itu nanti kamu ulang-ulang belajar mandiri pun nanti insya Allah bisa gitu ya, bisa mengikuti lah gitu. Dan harapannya setelah kamu lakukan itu nanti nilai kamu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah selain mata pelajaran itu ada lagi mungkin yang bikin kamu kayak shock nilainya, Antara ya dan tidak. antaranya tidak, kenapa? Ya tergantung akunya sih. Tergantung kamunya. Tergantung aku, tergantung materi, tergantung aku. Kalau pada hari itu gurunya mengajarin dengan baik ya udah. Kalau guru itu nanti di hari lain ngajarin biasa aja, kurang lagi ya udah. Oh gitu. Ya mungkin lebih baik ngajarin ya. Iya. Iya sih benar. Apalagi di sekolah ini tuh ada movie time. Apa? Movie time. Movie time. Kayak Itu gimana? guru-guru tuh sering ngasih nonton. Nonton film? Oh gitu. Ya mungkin seringnya kayak itu kasus Iya. kayak minta waktu nonton. Oh. Jadi itu gini loh Bu, misal pertemuan ini udah selesai materi, pertemuan lain udah selesai materi, kayak materi udah habis, habis itu udah nanti kalau misalkan masih ada pelajaran lagi minggu berikutnya nonton. Gitu ya. Pada harapanmu gimana? Nonton Nonton juga. karena udah selesai kan. Iya. Kalau nggak selesai ya udah itu. Yang penting udah selesai materinya gitu ya. Terus nonton gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya, mungkin dari yang kamu sampaikan tadi, dari kejenuhan, terus kamu dari guru-gurunya seperti itu sehingga kamu materinya kurang lengkap, terus kamu jadi nilainya anjlok juga, itu kamu bisa mendapatkan solusi dari yang kamu sampaikan tadi, mengambil informasi, terus kamu besok rencana mau dapat guru mau les ya, les di luar bimbel ya nanti ya, bimbel gitu. Kamu semoga apa yang kamu usahakan ini bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Mungkin itu saja ya. Ada yang ingin disampaikan? Habis ini masih pilih sama siapa tuh, siapa sebenarnya? Ini Belum, tadi belum ada. Tadi aku lupa, jadi saya udah sampaikan Pak Cato waktu di bimbingan tadi sudah menyampaikan ke guru-guru, jadinya itu sayanya. iya, maksudnya saya udah izin untuk atas nama anak Gabriel, nanti konseling individu bersama saya, nanti izin saya udah bilang sama Pak Cato, Pak Cato tadi di briefing dan menginformasikan
semua. Jadi ya, aku bilang aja nanti kalau habis dari sini nanti dari mana, dari Raja ini film sama Purwakarta gitu ya. Terima kasih ya Vi ya, sehat selalu ya.